Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai mata kuliah Healthy Safety Environment and Quality atau HSEQ. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Haji Prabowo, NRP 10511911100037. Dan teman saya ini ada Andreas Putra Pratama, Agung Muhammad Iksan, dan Delima Eka Uliartamani. Oke, selanjutnya ini slide selanjutnya ini ada poin-poin yang dibahas. Yang pertama ada bahaya dan faktor pada industri, rambu dan equipment untuk menghindari bahaya, lalu ada desain instrumen untuk mencegah bahaya, lalu ada prinsip kerja untuk mencapai tujuan HSEQ. Oke, di sini ada HSEQ yang dimana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada healthy atau kesehatan, ada safety, keamanan, environment, kondisi lingkungan, dan quality atau kualitas. Nah, HSEQ itu sendiri merupakan sebuah bentuk perhatian dan kepedulian perusahaan terhadap mutu produknya. Jadi perusahaan ini memikirkan produknya terhadap bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan atau kualitas, terus juga untuk lingkungannya bagaimana. Nah, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya ada risk assessment. Risk assessment ini memiliki 5 tahap, yaitu yang pertama ada identifikasi hazard. Terus yang kedua itu memutuskan siapa yang mungkin dirugikan dan bagaimana solusinya. Terus yang ketiga adalah evaluasi resiko dan memutuskan tindak pencegahannya. Jadi step pertama dan step kedua ini dievaluasi pada step ketiga. Jadi dari tahapan yang pertama ini kan sudah tertulis, yaitu mengidentifikasi hazardnya. Nah, yang kedua kan memutuskan siapa yang dirugikan dan bagaimana. Yang ketiga itu mengevaluasi resiko dan memutuskan tindak pencegahan, yaitu mengevaluasi resiko-resiko yang ada, terus mencari tindak pencegahannya bagaimana. Lalu yang keempat, catat temuan Anda dan implementasikan. Maksudnya dicatat apa-apa resiko yang ada dan pencegahan yang ada, lalu diimplementasikan. Lalu ada step kelima ini tinjauan penilaian Anda dan perbarui jika perlu. Nah, itu direview ulang apakah resiko-resiko yang diketahui, yang ditemui dalam perusahaan atau pabrik-pabrik itu ditinjau ulang, direview ulang, dan misalkan ada pembaruan maka diperbarui. Slide selanjutnya ini bahaya pada case PT Semen Indonesia, itu di pabrik Tuban, di mana poin yang diambil untuk bahaya dan faktor ini yaitu kegiatan operasi finish mill. Nah, bagaimana operasi finish mill ini memiliki beberapa identifikasi. Yang pertama, bising. Bahayanya itu kenyamanan lingkungan dan gangguan pendengaran. Lalu pengendaliannya itu pasang rambu pakai earplug.
Dan gangguan pendengaran juga sama, pasang rambu dan pakai earplug. Lalu ada identifikasi kedua, emisi debu. Nah, bahayanya itu pencemaran udara, gangguan pernapasan. Lalu yang ketiga ada tumpahan pelumas. Bahayanya ini pencemaran terhadap air dan tanah, terpleset. Nah, untuk terpleset ini kita menggunakan pengendalian atau pencegahannya menggunakan safety shoes, di mana untuk mengurangi terjadinya terpleset itu. Dan identifikasi selanjutnya itu tumpahan material non B3, yaitu bahayanya pengurangan STA terpelesat. Nah, untuk terpelesat ini menggunakan safety shoes juga untuk meminimalisir. Lalu ada identifikasi putaran atau gerakan alat terjepit. Bahayanya itu terjepit. Nah, untuk meminimalisir bahaya tersebut, di sini kita memasang pengaman dan tanda peringatan. Lalu identifikasi vibrasi, bahayanya itu kenyamanan lingkungan, gangguan kesehatan. Nah, untuk bahaya kenyamanan lingkungan ini kita memiliki pengendaliannya itu memakai tanda peringatan. Dan gangguan kesehatan ini juga sama, memakai tanda peringatan. Dan yang terakhir itu energi konsumsi, di mana bahayanya ini pengurangan STA dan pengendalian yang ada ini tidak operasi pada saat beban puncak. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai rambu dan equipment untuk menghindari bahaya, saya jelaskan mulai dari kegiatan operasi mil. Pada kegiatan operasi mil, identifikasi yang pertama adalah kebisingan, di mana kebisingan ini bahayanya akan berdampak pada kenyamanan lingkungan dan gangguan pendengaran, sehingga pengendalian yang dilakukan yaitu memasang rambu dan memakai earphone untuk menghindari gangguan pendengaran. Berikut adalah gambar headset dan simbolnya. Lalu dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh emisi atau debu. Sehingga pengendalian yang diberikan disarankan memakai masker. Untuk identifikasi masalah yang ketiga yaitu tumpahan pelumas yang menyebabkan pencemaran air dan tanah, lalu dapat menyebabkan terpeleset, sehingga disarankan untuk memakai sepatu safety dan memasang simbol. Untuk selanjutnya, identifikasi yang disebabkan oleh perputaran atau getaran alat yang menyebabkan terjepit, sehingga disarankan untuk memasang tanda peringatan serta menggunakan sarung tangan. Ya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja untuk mencapai tujuan HSEQ. Oke, dari gambar yang saya displaykan ataupun saya tampilkan di sini, yaitu mengenai gambar sebuah backhouse. Nah, backhouse ini sangatlah penting. Kenapa? Karena memang backhouse itu berguna sebagai filter. Nah, yang mana backhouse ini itu sistemnya itu mengendalikan debu dengan menggunakan sistem filtrasi. Nah, di sini ada yang berbentuk katup di sini. Ada katup ataupun kantung atau bag begitu dan berbahan kain. Ya, gunanya adalah untuk memfilter. Oke. Nah, setelah itu sistem pengendali emisi ini tuh menangkap kontaminan di aliran udara dengan memaksa aliran udara untuk melalui kantung filter. Makanya terjadi sebuah filtrasi. Nah, maka sebuah backhouse ini bekerja dengan mengambil udara bermuatan debu, mengurangi kecepatannya untuk mengeluarkan partikel yang lebih besar. Jadi kemudian menyaring sisa partikel dengan
membersihkan udara melalui kain. Nah, jadi di sini gunanya adalah dia itu untuk memfilter. Kenapa? Karena memang banyak sekali zat-zat asing yang mana di situ di dalam sebuah combustion di sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mas Andreas itu perannya itu sangat penting. Maka dari itu kinerja black house ini sangat dibutuhkan untuk filternya. Terima kasih. Berikut merupakan desain instrumen untuk mencegah bahaya pada industri semen pada bagian finish mill. Dari sini dapat kita lihat bahan dari rotary gun akan masuk menuju ke finish mill yang di dalamnya berisi keramik ball, dan juga finish mill ini akan digerakkan menggunakan motor dan akan berputar. Bahan dari finish mill akan keluar menggunakan elevator dan menuju ke separator, yang kemudian akan menuju ke backhouse, di mana ini merupakan filter untuk memisahkan partikel-partikel. Partikel-partikel yang terpisah akan terbagi menuju ke bawah dan ke atas. Yang ke bawah merupakan partikel final untuk semen, dan ke atas akan merupakan gas buang. Nah, di sini, di backhouse ini merupakan filter untuk memisahkan bahan-bahan tadi. Sekian desain instrumen untuk mencegah bahaya pada industri semen. Terima kasih.